Assalamualaikum guys, gua Angga and welcome back. Selamat menikmati kupas movie misteri yang mungkin aja bisa nemenin waktu santai kalian. So, jangan lupa tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Kita ketahui banyak di pedalaman yang masih menggunakan paranormal atau dukun sebagai orang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dengan berbagai ritualnya yang aneh-aneh. Bahkan disegani juga oleh warga sekitar. Seperti yang diceritakan pada film ini yang tayang pada tahun 2019 dan berasal dari Vietnam. Film ini konon katanya diangkat berdasarkan kisah nyata yang mengisahkan tentang adanya seorang dukun yang memperdaya pasiennya untuk berbuat di luar batas guna mendapatkan ilmu spiritual yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Penasaran kan dengan kisahnya? Yuk langsung aja guys, kita simak. This is Kumantong. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang diserang hingga wanita tersebut kehilangan nyawa. Yang kemudian seseorang mengambil cincinnya. Kemudian scene berganti beberapa tahun kemudian. Kita diperlihatkan ada seorang gadis sedang mencuci pakaian bernama Soy. Dia seorang tunawicara dan tunarungu. Di sini Soy dibully oleh beberapa anak-anak karena menyelamatkan burung yang sedang diburu. Gak lama kemudian muncul seorang laki-laki menggunakan perahu. Laki-laki tersebut bernama Hun. Laki-laki itu ternyata seorang dukun yang ingin membuka tempat praktik di desa itu. Akhirnya dia ke rumah kepala desa yang bernama Paman Sang. Nah, saat Hun sedang di rumah Paman Sang, ada seorang anak kecil yang meminta bantuan karena ada wanita yang bernama Yen lagi kerasukan. Hun yang coba menyembuhkan dengan meminta bantuan pada Soy karena warga lain gak berani dengan hal-hal yang mistis. Di sini Hun berhasil mengeluarkan benda dari perut Yen tanpa harus membedahnya. Dan kemudian Yen tersadar. Warga yang menyaksikan pun takjub pada Hun. Dan nama Hun jadi terkenal di desa itu. Kemudian pagi harinya ada polisi yang bernama Khi sedang mencari Hyun karena dia harus wajib lapor sebagai pendatang baru di desa itu. Malam harinya Hyun yang bermimpi kalau mau menguasai ilmu kumantong, dia harus mendambakan seorang wanita. Pagi harinya Hyun ke rumah Soy untuk meminta izin pada ayahnya karena mau mengajak Soy jadi asisten Hyun. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke tempatnya Hyun. Sesampainya di tempat Hyun, Soy diajarkan cara membuat ramuan-ramuan untuk obat tradisional. Kemudian mereka memperbaiki gubuk untuk tempat praktik Hyun. Setelah itu, saat Soy dan Hyun berada di perahu kecil, di sini Soy memberikan makanan. Terlihat kalau Soy ternyata menyukai Hyun. Soy yang ingin tahu arti dari tato ular di tangan Hyun. Hyun pun menjelaskan kalau dulu waktu Hyun kecil, dia diserang ular berbisa sampai pingsan dan dianggap udah mati sama ibunya. Nah karena itulah ibunya Hyun jadi depresi, akhirnya bundir. Inilah alasan Hyun jadi dukun, agar bisa mempelajari ilmu kumantong, lalu bisa mengembalikan roh ibunya. Semenjak Hyun digigit ular, terkadang dia jadi kejang-kejang tubuhnya. Maka dari itu, Hyun harus menyuntikkan bisa racun lagi untuk menetralisir. Kemudian datanglah Paman Sang yang membawa pasien bernama Sao. Hyun pun lalu mengobatinya. Dan kata Hyun kalau Sao udah diguna-guna. Pengobatannya pun gak cukup hanya satu kali aja. Jadi Sao diberikan kertas berisi jadwal beserta cara ritualnya di pertemuan berikutnya. Kemudian setelah Sao pulang, tiba-tiba Soy ingin dimanja. Yang akhirnya Hyun pun bisa mencicipi pembahasannya Soy. Scene berganti esoknya. Hyun melamar Soy dan kemudian akhirnya mereka menikah. Dan Hyun memberikan cincin yang tadi ada di awal scene film ini. Setelah acara, Soy ngobrol sama gue. Dialah satu-satunya teman Soy yang juga jadi adik keponakan. Dan malam harinya Hyun bermimpi tentang ilmu kumantong lagi. Kalau dia harus bercocok tanam sama pasiennya dan menaruh tumbal di ruang bawah tanah.
Saat terbangun, Hun pun langsung membuat ruang bawah tanah yang bisa menyambung ke sungai. Setelah itu diperlihatkanlah, Hun semakin suka bercocok tanam sama pasien-pasiennya. Esok harinya pasien Shao datang untuk pengobatan yang udah dijadwalkan. Saat ritual, Soy melihat kalau Shao sudah tidak bernyawa. Shao yang ketakutan pun melarikan diri, tapi ketangkap sama Hun. Di sini Hun mencoba untuk meyakini Soy kalau yang bersalah adalah Shao karena mau membunuh Hun. Soy yang percaya akhirnya balik bersama Hun. Keesokannya, pasien Mui datang untuk pengobatan yang kedua. Di sini Mui ingin menjadi muridnya Hun karena dia dendam sama mantan suaminya dan ingin mencelakainya. Setelah ritual, Hun dan Mui pergi bersama, sedangkan Soy merapikan tempat ritual. Saat sedang merapikan tempat ritual, Soy mencium bau tak sedap. Sampai akhirnya Soy ke ruang bawah tanah. Bener aja, di situ Soy menemukan jasad Shao. Soy yang ketakutan langsung kabur. Yang kebetulan Hun juga udah kembali nih. Lalu mengejar Soy sampai ke rumah ayahnya Soy. Di sini Soy dipaksa Hun untuk kembali ke tempatnya. Soy diancam untuk tutup mulut tentang semuanya. Paginya, sang polisi He memasang foto orang yang hilang, yaitu foto Shao. Di tempat lain, Hun kedatangan pasien yang bernama Yen. Sedangkan Soy disuruh merebus air dalam panci, yang isinya ternyata kepala Shao. Lalu Hun ritual bercocok tanam dengan Yen. Setelah selesai dengan Yen, Hun melakukan ritual agar bisa menguasai ilmu Humantong. Tapi Hun gagal, yang kemudian dia menghancurkan barang-barang ritualnya. Kemudian pagi harinya Mui dan Hun melakukan ritual bercocok tanam lagi. Wah, bercocok tanam mulu nih guys. Asik dong. Setelah selesai, Hun memberikan kertas yang berisi mantra. Malam harinya, pemuda yang memasuki terowongan bawah tanah diketahui oleh Hun. Lalu ditemukan warga keesokan harinya. Saat dibawa ke Hun, di sini Hun mengancam pemuda itu untuk tutup mulut. Malamnya Mui datang membawa pasien bernama Cat. Di sini Cat dihabisi oleh Hun dan Mui. Setelah itu saat Soy dan Hun tidur, Soy mengambil kunci yang ada di leher Hun untuk membuka lemari kecil yang berisi bukti-bukti kejahatan Hun. Setelah berhasil menyimpannya dan mengembalikan kunci di lehernya Hun, Mui dan Yen datang yang membangunkan Hun. Si Yen datang, ternyata dia ingin menggugurkan kandungannya, yang gak tahu itu anak siapa. Karena suaminya selalu datang dalam keadaan mabuk dan gak pernah untuk enak-enak saking mabuknya. Hun menolak permintaan Yen, tapi Mui malah ikut campur dan menyuruh Yen datang lagi pada waktu yang dijanjikan. Setelah Yen pulang, Hun marah besar kepada Mui. Tapi karena Mui berhasil meyakinkan Hun, akhirnya Mui pun dimaafkan. Malah Hun pun mengikuti saran dari Mui. Setelah itu, Soy pergi ke kantor polisi dan melaporkan semuanya. Tapi polisi yang bertugas nggak paham nih dari maksudnya Soy. Akhirnya Soy meninggalkan kantor polisi untuk pulang. Di sisi lain, Mui bertemu Gui, adik ponakannya Soy. Malamnya saat akan ritual, Mui menghasut Hun untuk menumbalkan seseorang lagi. Soy yang punya firasat nggak enak mencoba kabur, tapi gagal. Nah, Soy akhirnya diikat, lalu melihat adik ponakannya dijadikan tumbal. Keesokannya saat Hun dan Mui sedang ritual, Yen datang dari ruang bawah tanah. Yen yang terkejut melihat kepala Gui langsung histeris dan kabur. Hun dan Mui mengejarnya, tapi Mui dihadang oleh Soy hingga tak sadarkan diri. Sedangkan Hun mengejar ke ruang bawah tanah. Saat Hun berhasil menangkap Yen dan membawanya ke tempat ritual, Hun terkejut karena Soy berhasil mempelajari ilmu Humantong. Hun pun memanggil Soy jadi ibu karena dia percaya kalau yang ada di tubuhnya Soy adalah ibunya.
Melihat Hun seperti itu, Choi kemudian menyerang Hun, lalu melarikan diri bersama Yen. Nah, agar Yen gak terlihat sama Hun, Choi pun melumurkan lumpur ke sekujur tubuhnya Yen. Setelah itu, Choi memancing Hun agar mengejarnya. Di sini Choi lari sampai ke rumah ayahnya. Saat Hun ingin mengambil Choi, ayah Choi kemudian berteriak dan didengar oleh warga sekitar, yang akhirnya menangkap dan juga menghakimi Hun. Setelah itu, Choi mengajak warga untuk menemukan Yen. Kemudian warga membakar tempat praktiknya si Hyun. Dan Hun beserta Mui akhirnya berhasil ditangkap polisi. Diketahui Hun dijatuhi hukuman mati oleh pihak kepolisian. Sedangkan Mui akhirnya dipenjara seumur hidup. Kemudian scene berganti di mana Choi sedang berada dalam bis dalam keadaan hamil. Kayaknya sih pindah ke daerah lain. Dan akhirnya setelah itu film pun selesai. Guys, film yang berdasarkan kisah nyata di Vietnam ini adalah ternyata film perkelenikan terbaik pada tahun 2019 loh. Gimana? Setuju nggak kalian? Nah, buat kalian nih yang mau request film-film horor terbaik lainnya, bisa DM ke IG kita di @bagianmalam. Jangan lupa di follow juga ya IG-nya. Terima kasih juga buat kalian yang udah mau menonton di channel ini. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tetap update dari film-film horor lainnya yang akan kita ceritakan. Oke guys. At the end, see you next video.